Semalam saya melihat salah seorang tokoh, Habib. Ya. Nah, karena saya nggak satu nih, awas nih. Karena nggak tahu namanya doang ya. Jadi saya nggak nyebutin nama. Di Komal, dia membela keterangan ini. Padahal dia itu kelompok-kelompok yang paling garang masalah nahi mungkar. Sekarang orang menyampaikan keilmuan sudah tidak semua, rata-rata sudah tidak jujur. Siapa orang yang tidak akan jujur menyampaikan keilmu? Satu, orang yang berkepentingan, punya kepentingan secara materi. Tuh. Orang kalau punya kepentingan materi tidak akan jujur menyampaikan kebenaran keilmuan. Kepentingan materi, finansial. Orang yang punya kepentingan kelompok, wis dua golongan ini nggak bakalan jujur menyampaikan keilmuan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ketika orang yang menyampaikan keilmuan, jangan dulu masuk kepada benar dan salahnya dulu ya. Bicara keilmuan dulu lah. Siapapun yang menyampaikan keilmuan, kalau terindikasi dua kepentingan, maka tidak akan jujur menyampaikan keilmuan. Satu, dia berkepentingan secara finansial, ingin dapat pundi-pundi uang. Siapapun nih orang menyampaikan keilmuan, punya kepentingan ini, nggak bakalan jujur. Dia akan menyampaikan sebagian, menyembunyikan sebagian. Kedua, dia berkepentingan kelompok. Dua golongan ini nggak bakalan jujur menyampaikan keilmuan, nggak bakalan. Contoh, seseorang mau nahi mungkar misalnya, nahi mungkar. Ayat-ayat tentang nahi mungkar ini hanya akan dipakai untuk golongan lain. Tapi kalau yang melakukan golongannya, ayat-ayat ini, dalil-dalil ini tidak akan keluar. Nggak bakalan keluar. Dia akan membangun sebuah pemikiran untuk menolak orang lain, tapi ketika itu muncul dari kelompoknya, pemikiran ini tidak akan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, itu yang tadi itu kan Benar, kok, Umi. apa itu kok disuruh hapus, saya belum tahu kenapa itu. Saya nanya, videonya dihapus ya, bukan disuruh. Kan ada ya tanda tanya. Loh. Jadi waktu saya buka video itu nggak kebuka. Oh, alah tak kirain disuruh hapus, sampai tak hapus itu videonya. Waktu saya buka DM inbox, saya klik video ini privat. Loh, privat atau dihapus? Maka saya nanya, video dihapus. Yang kedua, ya, tanda tanya kan? Oh, apa itu? Oh, berarti tahap lagi, nggak apa-apa ya? Boleh. Video saya kalau sudah mau di publik begini ya udah jadi konsumsi publik. Bahkan bisa berisiko masuk penjara. Enggak, tak kirain Kang videonya dihapus. Tak kirain itu suruhan. Maksudnya sampai itu nyuruh saya untuk menghapus. Tak kirain begitu. Kan ada tanda tanya, dihapus ya, tanda tanya. Ya, saya yang kurang tepat typingnya, betul. Karena memang mestinya kok nggak bisa dibuka kan gitu loh ya. Sayanya video dihapus ya, tanda tanya. Jadi tidak salah tapi kurang tepat. Tidak salah tapi kurang tepat. Iya, iya. Mohon maaf ya Kang ya. Udah saya nanya ini itu aja dari. Mau nanya ini Angkat itu aja. lagi, up lagi, jangan takut-takut. Ya soalnya tadi kirain dia, wah ini apa, kenapa ini disuruh hapus, kayaknya ada masalah ini. Nah, Oke, kita nanti dulu Kang. Kita bincang santai. Ini seorang bengkel handphone. Oh. Kang, misal Akang untuk menservis software aja dulu yang ringan ya, jangan hardware ya, software. Biasanya Akang untuk menservis sesuatu yang bersifat software itu Akang misalnya mentarget 50.000 biasanya ya. Pokoknya kalau software misalnya riset pabrik ke atau apa ke misalnya 50.000. Terus pada kondisi tertentu Akang lagi butuh pemasukan besar, Akang lagi terdesak ekonomi. Ada nggak potensi Akang menaikkan tarif? Ada, tapi kalau orangnya sepakat ya kita kerjakan, kalau orang yang nggak mau ya tidak kita kerjakan. Itu teknis. Enggak, saya belum bicara teknis dulu lagi. Kira-kira seorang bengkel itu ada nggak kemungkinan menaikkan tarif? Ada. Nah, poinnya begini sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa orang menyampaikan keilmuan itu satu begitu. Kalau dia sudah tendensi, maka dia akan keluar dari zona idealismenya dia. Tadi ya, katanya melawan pembodohan publik, menolak cerita-cerita khurafat, tapi ke orang lain doang, ke golongan lain. Ya enggak? Banyak tidak yang begitu? Banyak. Maka siapapun, ya wes kan lah. Kalau Oke Kang, tak turun dulu ini, maaf lagi nanti videonya. Assalamualaikum.
Namelo, hamsi. Ya, contoh kecilnya. Saya akan kasih contoh kecil. Semalam saya melihat salah seorang tokoh, Habib. Ya. Nah, karena saya nggak satu nih, awas nih. Karena nggak tahu namanya doang ya. Jadi saya nggak nyebutin nama. Di Komal, dia membela keterangan ini. Padahal dia itu kelompok-kelompok yang paling garang masalah nahi mungkar. Kalau terjadi penyimpangan syariat, itu si tokoh Habib itu. Karena rombongan Habib garis keras ya, rombongannya RS. Itu akan pintar mengeluarkan banyak hujah. Tapi begitunya si Habib itu membaca keterangan ini pun masih dibela. Padahal jelas di keterangannya di dalam kitab ini, ada seorang Habib meremas-remas susu perempuan di jalan. Ini berupa kitab loh. Artinya siapa tuh Habib, siapa tuh namanya? Tapi saya wajahnya tahu, sering tapi namanya ini nama tahu kan, nama akun TikTok tuh sembarangan, tapi wajahnya saya familiar banget. Kalau yang melakukan hal seperti ini, coba rombongan Ghufran Al-Bantani misalnya, itu dalil-dalil fikih keluar semua. Tapi begitu dari kitab mereka langsung mendadak, kok Ghufran Al-Bantani, oh ya keceplosan, karena orang kenalnya Ghufran Al-Bantani, bukan tentunya ya. Mendadak dalilnya ngumpet. Ini mah beneran di jalan ngeremes susu perempuan di jalan. Lucunya perbuatan seperti ini diceritakan di kitab mereka. Ini kan menggelikan. Meremas istri orang susunya dilakukan di jalan. Serius kan? Itu tadi nih. Wa qad dzakaru anna al-Habib Ahmad al-madhkura kana idza ra'a imra'atan fi at-tariqi qabasaha fi sadiha wal hikmatu fi dzalika annahu yukhriju syahwata zina minha. Amazing. Perhatikan bahasanya di sini. Idza ra'a imra'atan, apabila melihat perempuan fit tariq di jalan. Berarti apabila melihat perempuan di jalan, qabasaha. Nah, ketika perbuatan yang menyimpang ini dasarnya golongannya apa? Dibela. Wal hikmatu fi dzalika. Oh, hikmahnya itu dapat mengeluarkan syahwat zina. Habib, syahwat zina, orang baru ingin melakukan zina itu belum dosa. Masa ada orang Oke, coba renungkan dasarnya kitab Dobol. Ya, tapi ini dikatakan oleh mereka dianggap khawarik, dianggap karomah, kan plongo, udah perbuatannya maksiat disebut karomah, kurang bangsat apalagi kitab ini. Kalau ditarik bahwa yukhriju syahwata zina minna, mengeluarkan agar tidak ingin zina, orang ingin zina itu belum dihukumi dosa. Maka seseorang melakukan tindakan jangankan sampai begini ya, hanya kepingin, dicocok-cocok logikanya bisa mengeluarkan keinginan zina. Padahal di jalan itu orang belum berencana zina, di jalan agar syahwatnya itu keluar kata. Tapi diginiin, masa melakukan ini ikhraj syahwati zina dengan cara perkara haram? Coba, sudahlah perbuatannya menyimpang dari syariat, dibela, dibanggakan, kurang biadab apa lagi kitab ini.
Coba. Dasarnya orang halu. Oh, pokoknya kalau mereka melakukan itu, pokoknya ada hikmahnya, mengeluarkan syahwat zina. Perempuan di jalan sampai dipegang begini. Ingat, bahasanya bukan sekali itu. Idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasaha. Itu lagi berbicara umum. Apabila melihat perempuan di jalan itu diremas ini. Hikmahnya agar mengeluarkan syahwat zina. Apa? Jadi apapun yang dilakukan Habib ini, versi orang-orang halu ini, walaupun bertentangan dengan syariat, itu dicari-carikan celah bahwa itu perbuatan baik. Oh, hei, saya nggak nuduh. Hai, saya tak bernarasi. Hai, saya tak pakai dongeng. Hai, saya pakai kitab mereka. Habib siapa sebutin? Kitab saya ngomongnya di kitab. Habib Ahmad. Kitab. Masih kurang puas lah saya nyebutin kitab. Di kitab mereka, Kunuzus Sa'adah, yang diceritakan adalah Habib Ahmad. Ini sebutin dong Habib siapa? Gapret mah. Sok gaya iya, sebutin dong. Gayanya itu. Pokoknya Mukibin begitu, pokoknya dibela, matilah mati kau. Pokoknya yang harus kalian nahi mungkar itu adalah kalau Ahok, kalau politikus, pokoknya kalau golongan Anda, pokoknya tak bela. Ini bukan tentang perbuatan satu orang. Monggo, kalau ada orang ya, oknum melakukan itu silahkan, saya nggak urus. Ini di kitab loh, di kitab, dibanggakan. Dadah, pokoknya yang penting dibela. Kitab dobol, ya kitab dobol. Kitab dobol betul. Oh, mohon maaf tadi. Ini kalau jadi Mukibin itu tadi, seolah-olah kita ini hanya narasi. Hei, namanya Habib Ahmad. Diceritakan, nama Habib Ahmad ini diceritakan di dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Kitabnya pun ada. Kunuzus Sa'adah halaman 151. Mau masih ngebela? Kau naik di sini baca sendiri kitabnya. Masih tulisan tangan. Masih dibela. Gila. Kalau Mukibin sampai membela perbuatan seperti ini, berarti ini pas ini sabda Nabi. Ta'asub. Itu kategorinya ta'asub. Ayyan surah rojulu, seseorang menolong kaumahu, golongannya, sukunya, ormasnya, ala zulmi, atas perbuatan zalim. Anda itu bukan muhibbin. Anda itu kelompok pelongor, dungur. Karena cinta tidak akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Anda jangan bawa-bawa cinta Habib itu karena Nabi. Ya. Ketika Anda mengatasnamakan cinta Nabi, cinta Habib dengan tindakan seperti itu, sudah ada berapa puluh hadis yang Anda tentang itu dari Nabi. Jadi Anda jangan jadi orang halu berharap syafaat Nabi dengan membela perkara-perkara yang diharamkan. Ini bukan tentang personal. Kalau seorang melakukan apa, zina, monggo. Ini bukan tentang itu, tapi tentang sesuatu yang menyimpang, dibanggakan, didokumentasikan di dalam sebuah kitab. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah kelewat batas. Kok bisa seperti Anda, Muhyiddin? Kalau Anda mencintai Habib Anu boleh, nggak ada larangan.
Kalau dalam konteks ini Muhyiddin ngebela, waduh sudah rusak. Ya. Jadi itu saja ya. Langsung kabur itu yang nanyain namanya Habib siapa. So yes, dikira kita cuma mampu bernarasi. Dikiranya kita cuma mampu bernarasi. Kita kalau nggak ada data valid tuh nggak pernah ngomong, bro. Assalamualaikum. Salam. Sehat, on cam lor, on cam. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia ya, to the point, pakai bahasa Indonesia dan on cam. Oke. Naraskan bagian kan bahasa Sunda ya. Mau tanya Saya ulangi sekali lagi, pakai bahasa Indonesia. Maaf. Saya mau tanya silsilah boleh? Oh, saya nggak ngebahas nasab. Saya kagak mau ngurusin urusan perkara nasab orang siapapun. Ada orang mau berbohong, mau jujur dalam nasabnya, monggo. Kalau sepengetahuan Akang benar apa enggak silsilah Wali Songo itu ada? Kalau pengetahuan Akang Silsilah Wali Songo maksudnya silsilah itu apa? keturunan. Keturunan, ya ada banyak. Kalau ke atasnya benar nyambung ke baginda enggak, Kang? Nggak tahu. Oh, oke Kang, terima kasih banyak. Kang, terima kasih. Assalamualaikum. Kak, nanyain silsilah. Singkat, padat, jelas, nggak tahu. Ya isian. Nah, kalau Wali Songo ke bawah, mau segudang data pun kita sanggup membawakan bukti, ya. Tapi Wali Songo ke atas, saya cuma punya hujah data untuk saya sendiri. Maka jangan coba-coba lu bilang ngomong Wali Songo nggak ada duriannya. Takut saya cemplungin kau di gelas. Kalau ada orang yang ngomong nggak ada turunan Wali Songo, terputus, hanya ada pun dari perempuan, yang ngomong kalau ada nih saya masukin ke dalam gelas nih. Saya masukin, tapi saya masukin, saya tutup pakai. Coba-coba Wali Songo ke atas, bodoh lo, mau tolak mau telet, kagak urus. Lo sekali-kali ngomong durian Wali Songo nggak ada, gue masukin gelas nih. Sembarangan kau ngomong. Emang bisa masuk dalam gelas? Ya nggak bisa. Masa saya bilang saya gorok lehernya, masuk penjara lah, bisa berpotensi masuk penjara nanti. Masa saya mau karungin, ya takut itu nanti masuk pengancaman. Nah, kalau begini kan hiburan namanya, candaan. Masukin ke gelas, mana ada orang bisa masukin gelas? Emang yang ngomong itu jin? Suruh ngecil dulu nih. Oh, saya panggil Kong Ridwan kalau yang ngomong itu jin. Kecilin dulu, masukin di dalam botol aqua. Nanti saya masuk. Siapapun yang ngomong, kalau dia punya jenggot, saya jambak jenggotnya nih, saya masukin di gelas. Nggak ada durian Wali Songo itu. Jadi saya masukin itu ke gelas. Itu ya, jadi sekali lagi buat memang santri tadi, saya tidak bahas nasab. Sampai sekarang pun ada orang yang ngaku durian Wali Songo, misalnya ke saya, Kang Maesa saya keturunan Banten, saya keturunan Maulana Hasanuddin. Ya saya nggak neliti-neliti. Sebelum pengakuan itu sampai melakukan tindakan kebohongan, saya kagak urus. Saya tidak pernah tuh ada orang yang melakukan, Kang Maesa saya keturunan Maulana Hasanuddin misalnya. Terus saya periksa, mana catatannya, mana, dari mana? Nggak pernah. Oh nggih. Tapi kalau ketika orang aku saya keturunan Maulana Hasanuddin, terus dia jadi dukun menyebarkan pembohongan, wah saya hantam baru. Wah lah itu asli. Misalnya ternyata durian asli, itu bagus asli, tapi jadi dukun menyebarkan kebohongan, mau tuh bagus asli, nah, dukun menyebarkan kebohongan, saya hajar, saya bongkar maksudnya. Artinya soal dia ngaku nasabnya kemana saya nggak urus. Silahkan kalau ada orang mau bohong begitu. Dulu ya. Anda boleh mengklaim Anda durian Maulana Hasanuddin, siapapun boleh, silahkan. Tapi jangan tendensi, jangan klaim ini, pengakuan ini untuk menutupi kebohongan Anda. Jangan dilakukan untuk nipu umat. Kalau sudah nipu umat, lo mau keturunan siapa kayak gue lawan lo.
Saya keturunan siapa, Kang? Ya, jadi mohon maaf, siapapun boleh mengaku Surya. Kalau ada orang ngaku Surya Maulana Hasanuddin, saya nggak nyuruh tes DNA tuh orang. Mana silsilahnya? Mana kitab sezamannya? Ayo tes DNA. Nggak pernah saya. Wes monggo. Silahkan ngaku turunan Hasanuddin Banten, Maulana Hasanuddin Banten. Silahkan. Saya nggak meminta kitab sezaman. Saya nggak minta manuskrip. Apalagi nyuruh tes DNA. Nggak pernah tuh saya. Tapi siapapun ngaku-ngaku keturunan Maulana Hasanuddin Banten, lalu dia menjadi dukun, menyebarkan kebohongan publik, memanfaatkan umat, walau catatannya asli, saya akan lawan. Kalau Mahesa keturunan siapa? Mahesa itu bin Spiderman, Spiderman bin Iron Man. Jadi Mahesa, ya, Mahesa bin Spiderman bin Iron Man, ya, bin Kapten Amerika, bin Black Wakanda, bin Kapten Marvel, bin Hulk, ya. Belum nyampe. Bin Black Widow, bin Hulk, bin Thor, bin Odin. Nah, Odin ini bukan penduduk bumi. Odin ini penduduk Asgard. Jadi Odin punya anak namanya Thor. Nah, Thor ini turun ke bumi dihukum. Awalnya dihukum, dia nakal nih Thor nih. Buyutnya Mahesa nih. Si Thor dari Asgard ini diturunkan ke bumi, lalu jatuh cinta sama perempuan. Nah, dari perempuan ini turun temurun punya anak Hulk, Iron Man, Spiderman, Batman, Superman, sampailah punya keturunannya Mahesa. Tahu ya kau ya, Mahesa keturunan. Awas ke kualat, Kang. Ke kualat, Kang. TikTokan lain dakwah. Ya iya, saya makan imam besar TikTok. Imam besar TikTok. Yang mengklaim dakwah siapa? Plongo. Kan yang mengklaim dakwah kan Bahar bin Smith. Emangnya siapa yang mengklaim dakwah? Plongo. Saya sama TikTok kan membongkar saya kehaluan. Saya mengkritik. Saya tidak pernah mengklaim saya dakwah. Lawang dakwanya aja gayanya kayak Bahar bin Smith. Ya. Jadi sorry Plongo, saya tidak pernah mengklaim saya berdakwah. Saya pengkritik. Saya ngebongkar kehaluan. Yang mengklaim dakwah siapa Plongo? Hah? Bahar bin Smith. Oh ya udah, yang dakwah sama Bahar bin Smith. Yang caranya sopan santun. Oh begitu. Oh, 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 oh. Apa arti Plongo? Nanti saya jawab. Kalau yang tanya lu penyidik, laporin aja saya dulu. Lu laporin saya dulu atas kata-kata Plongo. Kan saya pernah nyebut pejabat-pejabat Plongo kan. Nah, kau laporin dulu. Yang nanya penyidik saya jawab. Lu nya siapa? Lu nya siapa? Bukan penyidik mas? Enggak. Oyo sih ya. Ceritakan rantai emas bang. Ceritakan, nggak tahu, memang ada orang yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ada. Kalau ada cerita dobol itu, saya nggak tahu itu siapa yang melakukan itu. Bahar bin
Bahar bin Smith ajak duel aja Kang. Nggak berani lah dia, mah pinter silat, saya nggak pinter silat. Nggak berani kalau suruh gelut. Nggak berani. Nggak berani kalau suruh gelut. Bahar bin Smith pintar silatnya. Haid. Nggak nyerah. Ampun, nggak berani. Nggak berani. Tapi saya emang gak bakalan panas. Orang ngajak gelut saya cuma ketawa doang. Walau saya bukan ulama ya, ada yang ngajak gelut saya cuma ketawa doang. Gak berani. Siap Sumedang. Walau saya aja bukan ulama, saya mengkritik. Jadi kalau ada ulama yang katanya ulama diajak gelut langsung ngamuk-ngamuk didatengin, namanya ulama pelongo. Jadi kalau ada orang statusnya ulama, katanya kiai, ada yang ngajak gelut langsung diladenin, ngajak gelut di medsos, namanya ulama pelongo. Siap ya. Ulama diajak gelut langsung datang. Katanya ulama, tapi itu ulama palsu namanya. Jangan ulama su, enggak. Terlalu jahat memvonis ulama su. Kalau ada orang katanya ulama punya pondok pesantren ngajak gelut, yang diajak ulama lagi langsung datang ngajak gelut lagi, namanya ulama palsu alias ulama pelongo. Waalaikumsalam. हो मिलने से डरता है दिल इकरार हो न जाए ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए. Bang, aku mau jadi muridmu. Sorry ya, gua nggak terima murid. Nggak terima pasien, nggak terima murid. Kalau ditanya man robuka, jawabnya apa? Kalau ditanya man robuka, lo boleh jawab Pancasila, berarti madhab Ufroni. Lo boleh jawab Abdullah Al-Haddad, berarti madhabnya madhab Ba'alawi. Lo boleh jawab saya pengikut Mbah Hashim, nah, itu madhabnya madhab Kiai Said. Nah, terserah itu. Mungkin embruter nanti kalau ditanya man robuka, Maisal Bantani, tapi bukan jawaban. Itu kepanikan. Woi, langsung digencret. Nah, kalau ada embruter ditanya man robuka, jawabnya Maisal Bantani, woi, saya datang ke kuburan, saya injak-injak kepalanya itu. Setan lu embruter. Lu ditanya man robuka, jawabnya Maisal Bantani, lu gua injak kepalanya sekarang. Nah, sialan lu, somplak lu, bangsat lu. Lu coba-coba ya embruter. Kalau lu ditanya man robuka, jawabnya Maisal Bantani, gua injak kepala lu. Apa kau? Kepret nih. Terus saya kepret nih. Terus harus apa? Kalau ditanya man rabbuka, jawabnya Allahu Rabbi. Begitupun lu coba-coba ya, ditanya man rabbuka, jawabnya Abdullah Al-Haddad. Lu ditanya man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Lu ditanya man rabbuka, jawabnya Pancasila. Lu ditanya jawab man rabbuka, jawabnya Mbah Hashim Asy'ari. Lu jangan coba-coba lu. Woi, incak lu kepalanya. Saya jawab bruter aja Kang, biar malaikat bingung. Jangan, itu wilayah prinsipil, jangan buat candaan ya. Jangan mengajari ketangasuban, kefanatikan. Itu wilayah prinsipil. Man rabbuka, yang harus kita sampaikan kepada umat adalah Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka wa Muhammadun Nabi. Ya, jadi tolong. Ini wilayah prinsipil. Jangan, hati-hatilah kau. Nah, siapapun, kalau ada yang ditanya man rabbuka, misal aja ilustrasi. Man rabbuka jawabnya Pancasila, man rabbuka jawabnya Abdullah Al-Haddad, man rabbuka jawabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kedengaran saya gali tuh kuburan, saya incak kepala mayatnya. Sialan lu. Itu bukan jawabannya. Kalaupun cerita itu benar, ada peristiwa misalnya man rabbuka, terus yang keluar dari si mas'ul, si mayit, Syekh Abdul Qadir, Imam Abdullah Al-Haddad, misal nih, anggaplah cerita itu benar.
maka itu tidak disebut jawaban, karena tarif jawaban adalah raddus sa'il. Saya terangin pelan-pelan nih. Misal itu terjadi, man rabbuka, terus yang keluar dari mulut Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, atau Imam Abdullah Al-Haddad, Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, maka itu tidak disebut jawaban. Terus apa kata-kata itu? Itu ungkapan kepanikan. Itu ungkapan kepanikan. Begitu ditanya man rabbuka, orang panik kan, haulil qabr. Begitu panik, dia keluar dari mulutnya Syekh Abdul Qadir Jilani, keluar dari mulutnya Abdullah Al-Haddad, maka itu bukan jawaban, ungkapan kepanikan. Paham? Tapi kalau itu disebut jawaban, narasi kalian ceritanya jawabnya cuma Syekh Abdul Qadir, jawabnya cuma Abdullah Al-Haddad, Anda sedang mengajarkan kesesatan, wahai para setan-setan bergamis. Hati-hati kau berbicara. Kalau cerita itu real, maka itu tidak disebut jawaban, tapi ungkapan. Saking paniknya, seorang murid ingatnya Abdullah Al-Haddad, seorang murid ingatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ungkapan kepanikan, bukan jawaban. Maka jangan sebut itu jawaban, karena Anda sama saja mengajarkan kesesatan. Jadi buat lo setan-setan bergamis, hati-hati, ini wilayah prinsip di dalam Islam. Lo kalau goblok, lo jangan jadi kiai, lo jangan jadi penceramah. Enak kita dengarnya. Yang satu kalau ditanya man rabbuka cukup Pancasila, yang satu dongeng ditanya man rabbuka jawabnya Abdul Qadir Jilani, yang satu jawab man rabbuka jawabnya Abdullah Al-Haddad. Hai, hati-hati kau. Muhammad bin Thohir, Masya Allah, akhlaknya kelihatan dari mulutnya. Ya, kan belajar dari Bahar bin Smith dan Habib Rizik. Kita lagi ngebahas akidah prinsipil begini, ngomongnya ke akhlak. Terus akhlak yang ngedongeng ini tuh gimana? Ya sudahlah. Manusia-manusia yang pengemis adab ingin diadabin, minggir dulu. Ini zona kritik. Buat setan-setan bergamis, mulai hari ini tolong, karena Mahesa udah nggak ada lagi ta'zim sama kalian dulu orang. Lo satu kata nyebarin penyimpangan, gua lawan lo. Mau lo Durya Wali Songo kek, mau lo Durya siapa kek, gua lawan lo, setan bergamis. Jadi lo hati-hati mulai hari ini berdongeng-dongeng itu. Setan lo lah. Tanpa tedeng aling-aling, nggak ada ang. Ngapain main kisi-kisi? Mau lo anaknya siapa? Coba aja ngajarin umat di situ. Yang penting baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Pokoknya dikubur, diselamatkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Injak kepalanya lah. Jangan ya. Buat kalangan habaib, stop. Jangan lagi ada cerita-cerita Abdullah Al-Haddad man rabbuka Abdullah Al-Haddad. Stop. Buat seluruh habaib nih, peringatan nih. Ini bukan tentang karena saya berani ke Anda habaib. Ini demi umat, sayangi umat. Dan jangan ceritakan dagelan-dagelan begitu. Begitupun lo Gupron, sembarangan kau ngomong Pancasila. Jangan sebarkan ajaran-ajaran begini. Dan lo orang pembaca-baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, jangan lagi cerita dobol di Tafriqul Khotir, itu kitab dobol. Lo cerita-ceritakan dari panggung ke panggung. Bawa nama Syekh Abdul Qadir Jilani, sumber lu itu Tafriqul Khotir, kitab dobol itu. Jadi jangan lagi didongeng-dongengkan itu, cerita dobol koplak. Ada murid Syekh Abdul Qadir Jilani yang tidak pernah sholat. Ketika ditanya man rabbuka, jawabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Hai, hati-hati kau cerita. Mau lo Durya Wali Songo kek lo, mau lo Durya siapa kek lo. Enak kita dengarnya. Gua sengaja ini nyetan-nyetan ini biar mereka itu mikir. Paham ya? Tahan hawa amarah. Siapa yang amarah? Masa orang pakai stella aja disebut amarah? Saya kena nih, aduh Den, masa sih? Kalau dari kampung saya sampai Tengkurak, menghitam dan bau dari keragilannya di Bendung sama Indah Kit itu kan. Sampean nanti kita atur waktu live, saya live. Sampean datang di lokasi pembuangan limbah, gitu loh Kang ya. Nggak usah ngirim-ngirimin banyak video. Kita live, karena live itu dampaknya lebih dahsyat. Nanti kan bagian embruter akan rekam layar dan akan men-share itu.
Kalau bisa Kang ajak kawan-kawan di sumber pembuangan limbah itu di Indah Kiat. Jangan takut Kang, pejuang lingkungan itu tidak bisa dipidanakan. Saya tahu pasti akan ditakutin undang-undang. Jangan takut, aktivis lingkungan tidak bisa dipidanakan ya. Lawan PT Indah Kiat, lawan pejabat-pejabat yang melindungi Indah Kiat, lawan. Masyarakat harus turun. Istighfar Kang, Rasulullah cara dakwanya tenang Kang. Si Kang Uhad udah dibilangin gua bukan dakwah plong. Yang mengklaim dakwah siapa? Sopo yang mengklaim dakwah siapa? Gua ini lagi pengkritik. Gua bukan dakwah. Ngomong lagi dakwah lemah lembut. Ngomong lagi dakwah. हो मिलने से डरता है दिल इकरार हो न जाए ना मिलो ना मिलो ना मिलो हमसे ज्यादा कहली प्यार हो न जाए कहली प्यार हो न जाए कहली प्यार हो न जाए हो मिलने से डरता है दिल इकरार हो न जाए ना मिलो ना मिलो nah Milo. Tadi ada netizen dari wilayah Keragilan tadi membuat VT di sumber pembuangan limbah PT Indah Kiat. Nanti kita akan obrak-abrik. Buat warga Serang, Kabupaten Serang yang ikut peduli terhadap limbah, jangan mau didekati pejabat manapun ya. Jangan mau diarahkan kepada wilayah teknis. Nanti pura-puranya pejabat ini membantu rakyat Banten. Awas, saya bocorin. Akan ada pejabat mendatangi Anda, zahirnya menawarkan bantuan. Yuk, nanti saya antar ke dinas ini, ke dinas ini, ke dinas ini, ke dinas ini. Prosesnya bla bla bla. Jangan mau. Cukup berdiam diri di tempat lokasi limbah, live streaming di situ. Karena Anda ketika masuk ke wilayah teknis, Anda akan dibuat capek, Anda akan dibuat lelah. Pada akhirnya Anda akan putus asa. Awas. Tidak ada pejabat di Kabupaten Serang yang bisa kita percaya, yang bisa dipercaya oleh rakyat. Tidak ada. Semuanya takut pada Indah Kiat. Ya. Jangan ada mau. Ini suara rakyat, suarakan sendiri. Mas. Yuk. Paham ya? Buru, mumpung sekarang Prabowo lagi semangat-semangatnya. Rakyat Kabupaten Serang, suarakan limbah itu. Mumpung Pak Prabowo lagi baru dilantik, lagi semangat-semangatnya. Ini si Muhammad bin Thohir ini memang agak sedikit plong. Bahas Habib Umar bin Hafiz. Gua bukan muridnya. Terus apa yang gue sampaikan? Boya normal dikit si otak kau Muhammad bin Thohir. Waras sedikit kenapa? Lu nyuruh-nyuruh gua ngebahas Habib Umar bin Hafiz. Apa yang dibahas? Gua bukan muridnya. Terus gua ngebahas apa? Ceramahnya aja saya nggak ngerti. Siapa yang dibahas? Muhammad bin Thohir, lu kalau punya otak kuat mah, lurus saya salah, lu lurusin. Ngomong kamu itu. Ajaran Nur Muhammad Halwisme bukan tat. Emang isi ajaran Nur Muhammad itu apa? Sampai nanya, ajaran Nur Muhammad. Tolong si Auplongo ini diblokir aja, admin. Dinaikin, toh percuma, nggak bisa on cam itu. Itu si Mukibin Wali Dongeng itu, udah saya lacak itu. Admin aja itu. Dinaikin nggak on cam ya, saya naikin ya, nggak percuma, nggak bakalan on cam nih. Nggak bisa, akun fake doang. Ya, percuma itu. Nggak cuma channel. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kita mah seneng sama Abang nih, soal limbah seneng. On cam, kalau on cam turunin langsung blokir admin, si pengecut mah. Nggak bisa on cam.
Admin, turunin si pengecut-pengecut. Terus saya perlu tanggal ini Nah, bukan pengecut pengecut, begini. aku pengecut. Admin, blokir aja. Masa ya saya ngeladenin para pengecut-pengecut. Dia si Muhammad bin Thohir ini nggak bisa cuan. Bin Thohir, gua ngelarang saweran bin Thohir. Buya hater saya mah begitu doang, bin Thohir. Ampun. Bin Thohir, cuan dari mana bin Thohir? Itu bagus kuncung, adab be kurang bagus. Kalau ngomong adab mas sampean komentar itu aja, udah nggak adab namanya. Itu bagus kuncung, mending lu naik, lu mau ngebahas apa? Oyo bae sih amat, tuh bagus kuncung. Bahas tasawuf, saya bukan ahli tasawuf. Jadi hater saya itu rata-rata pakai akun fake buat komentar. Dan nggak ada yang berani on cam. Oyo guys ya memang. Waalaikumsalam. Kopi biar masuk surga. Kopi bang minumnya biar masuk surga. Masa sih nanti? Ya saya penikmat kopi emang. Cuma dibikininya susu. Masa nggak diminum? Menghormati yang bikinin juga sama. Sunnah. Lemah ayat aja tuh dimasukin kopi. Kalau ada orang sekarat itu kawan-kawan gak usah ditalkin, suruh minum kopi bebas. Habib Dabrus itu namanya. Kopi masuk surga. Habib siapa itu? Siapa yang mati di bau mulutnya masih ada bau kopi? Itu guyon bang, bercanda. Oh ya kalau guyon ya saya kan juga guyon. Lah emang serius tuh saya. Kan saya juga nangkap guyon. Ya, saya ngomongnya juga sambil guyon. Lah emang iya sih menyikapi Habib Dabrus itu, oknumnya Habib Dabrus. Itu memang cukup guyon. Jadi misal gini ya. Ketika Gufron, ketika orang lain cerita bahwa Man Robuka, ada yang jawabnya Syamsul Qadir, ada yang jawabnya Abdul Haddad, ada yang jawabnya Pancasila. Sebenarnya kita bisa nyikapi dengan cara gini. Bohong, padahal di cerita sebenarnya itu jawabnya Mas Al-Bandani itu. Ya, mujarobat nanti, panjang bahas mujarobat bentar lagi maghrib. Jadi kalau kawan-kawan dengerin cerita oknum Habib atau oknum Surya Wali Songo ya yang cerita Man Robuka jawabnya Syamsul Qadir Jilani jawab aja. Bohong, itu aslinya Mas Al-Bandani ya, sampai namanya siapa gitu ya. Ya dibuat iseng aja kan. Bohong. Di kitab aslinya bukan Syamsul Qadir jawabnya, bukan Abdul Haddad. Bang, aku mau sholat khusyuk aja. Lo pengen sholat khusyuk, nontonnya dunia kritik. Lo nya kan yang dongok namanya itu. Sama aja otak lo itu, logikanya gini. Lo lagi butuh sayuran, lo datang di toko material. Jualan material sayur aja sih itu yang paling banyak dibutuhkan gitu. Saya butuhnya sayur, kan pelongo. Udah tahu di sini room kritik, anti halu, lu datang gua pengen sholat khusyuk ajarin dong, kan dongo namanya itu pelongo.